Baik, saya Ramdhani dengan NPM 191031050 Saya anggota dari kelompok 5 mata kuliah kajian masalah pendidikan matematika dari kelas 5D pendidikan matematika FKIP Unsika. Di sini saya akan memaparkan hasil kajian saya tentang kajian artikel pada jurnal pendidikan matematika berdasarkan permasalahan soft skill matematis. Baik, langsung saja ke pemaparan hasil kajian yang telah ditemukan. Berikut ini adalah hasil kajian yang telah saya temukan. Yang pertama yaitu dari jurnal Pendidikan Matematika Unira volume 4 nomor 3 tahun 2016 dengan judulnya yaitu Deskripsi Disposisi Matematis Siswa dalam Pembelajaran Sokrates Kontekstual, dengan penulisnya yaitu Maya Andani, Hina Yunarti, dan Sugeng Sutiarso. Lalu teorinya yaitu menurut NCTM dalam jurnal Andani dan kawan-kawan tahun 2016, disposisi matematis mencakup kemampuan untuk mengambil risiko dan mengeksplorasi solusi masalah yang beragam, kegigihan untuk menyelesaikan masalah yang menantang, mengambil tanggung jawab untuk merefleksi pada hasil kerja, mengapresiasi kekuatan komunikasi dari bahasa matematis, mengapresiasi kekuatan komunikasi dari bahasa matematika, kemampuan untuk bertanya dan mengajukan ide-ide matematis lainnya, kemauan untuk mencoba cara berbeda untuk mengeksplorasi konsep-konsep matematis, memiliki kepercayaan diri terhadap kemampuannya, dan memandang masalah sebagai tantangan. Permasalahannya yaitu berdasarkan hasil observasi Andani dan kawan-kawan tahun 2016 di SMP Gajah Mada, Bandar Lampung pada hari Senin 12 Oktober tahun 2015 menunjukkan bahwa disposisi matematis siswa masih kurang berkembang. Hal ini terlihat ketika siswa diberikan pertanyaan oleh guru. Mereka menjawab pertanyaan guru dengan tidak tegas dan lugas. Selain itu, keinginan siswa untuk mencari tahu jawaban dari soal yang diberikan guru pun rendah. Tidak banyak siswa yang mengerjakan permasalahan yang diberikan guru. Ketika siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal, siswa akan cepat menyerah. Selain itu, ditandai pula dengan rendahnya hasil ujian tengah semester yang baru saja dilaksanakan. Seperti contohnya dalam materi deret atau himpunan, mana siswa cenderung tidak menjawabnya dengan lugas. Lalu lugasnya itu seperti ditanya himpunan A dikabulkan himpunan B, hasilnya apa? Si siswa tidak menjawabnya dengan lugas karena takut jawabannya itu salah. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu hasil kajian jurnal yang telah saya temukan. Yang kedua yaitu jurnal dari Jurnal Gauss, Jurnal Pendidikan Matematika volume 1 nomor 2 Desember tahun 2018 dengan judulnya yaitu Kemandirian Belajar Matematika Siswa dalam Pembelajaran Kooperatif dengan Aktivitas Quick on the Draw. Nah, penulisnya yaitu Asri Nurhapsari dan Joshua Sabandar. Lalu teorinya yaitu Sumarmo dan Nurhapsari dan Joshua tahun 2018 mengemukakan bahwa kebiasaan dan sikap belajar siswa akan terukis pada karakteristik kemandirian belajar matematika, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan belajar matematika, merumuskan tujuan, dan merancang program belajar. Yang kedua, memilih dan menerapkan strategi belajar. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi diri apakah strategi telah dilaksanakan dengan benar, memeriksa hasil proses dan produk, serta merefleksi untuk memperoleh umpan balik. Permasalahan yang ada hingga saat ini adalah pembelajaran di kelas yang kurang optimal dalam menunjang kemandirian belajar siswa.
Pembelajaran yang masih ada mengusahakan guru sebagai salah satunya sumber belajar sehingga belum memunculkan motivasi belajar yang tinggi bagi siswa. Siswa terlalu mengandalkan penjelasan materi dari guru, dan sedikit sekali siswa yang berusaha mencari sumber-sumber belajar lainnya untuk menunjang tugas akademiknya. Pembelajaran yang seperti ini menyebabkan siswa cenderung pasif dalam pembelajaran, menerima apa saja yang diajarkan oleh guru, sehingga siswa tidak belajar mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Schlettenhard dalam Nur Hapsari dan Joshua tahun 2018 menyatakan bahwa pada model pembelajaran sekarang ini, umumnya aktivitas siswa hanya mendengar dan menonton penjelasan guru. Kemudian guru menyelesaikan sendiri dengan satu cara penyelesaian, dan memberi soal latihan untuk diselesaikan sendiri oleh siswanya. Dari kondisi pembelajaran yang seperti ini, maka perlu adanya perubahan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang dilaksanakan tidak lagi berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa atau student-centered learning, sehingga memberikan kesempatan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa tidak lagi mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi ia harus mampu belajar secara mandiri, sehingga dapat menunjang keberhasilan belajar matematika. Seperti contohnya, yaitu dalam materi deret kelas 11 SMA, di mana kejadiannya itu guru secara full menjelaskan materi deret tersebut tanpa adanya kesempatan bagi siswa untuk mencari materi lebih dalam secara mandiri. Jadinya siswa hanya cenderung pasif, mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru dan rumus yang telah diajarkan oleh gurunya, tanpa adanya eksplorasi mencari rumus-rumus lainnya. Selanjutnya itu hasil kajian jurnal yang telah saya temukan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu jurnal derivat, jurnal matematika dan pendidikan matematika, volume 2, nomor 1, halaman 45 sampai 57 tahun 2015, dengan judulnya yaitu keefektifan pendekatan open-ended dan CTL ditinjau dari prestasi dan sikap belajar matematika. Nama penulisnya yaitu Yeni Rahmawati dan Edi Suwito. Lalu teorinya itu menurut Sanjaya dalam jurnal Rahmawati dan Edi tahun 2015 mengukakan bahwa keberhasilan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kualitas dan kemampuan guru. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dengan melakukan evaluasi. Permasalahannya itu hasil belajar matematika siswa di Indonesia masih dalam kategori rendah, baik itu hasil belajar kognitif maupun afektif. Hasil belajar kognitif siswa dalam hal ini yaitu prestasi belajar siswa. Berdasarkan wawancara Rahmawati dan Edi tahun 2015 dengan guru matematika kelas 7 SMP Negeri 1 Kampung, dan data hasil ujian tengah semester menyatakan bahwa prestasi belajar matematika siswa kelas 7 SMP 1 sekampung masih cenderung rendah. Terbukti hanya sekitar 45% siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu 66. Selain itu, berdasarkan hasil ujian nasional atau UN dari tahun 2008 sampai tahun 2012, daya serap siswa terhadap materi bangun datar masih belum memuaskan. Lalu berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan dalam mengkaji kajian jurnal pendidikan matematika yang berkaitan dengan permasalahan soft skill matematis. Baik, yang selanjutnya itu pemaparan hasil kajian dari teman sekelompok saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih.